Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Zahra dengan NIM 2410125120016 dari kelas 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Aplikasi Komputer 2 dengan dosen pengampu Bapak M. Janta Kiki Arsyad MPD. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu siklus air. Yuk kita cari tahu kemana perginya air hujan setelah turun ke bumi. Tujuan dari video pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian siklus air secara sederhana, menyebutkan dan mengurutkan tahapan-tahapan dalam siklus air, mengidentifikasi manfaat siklus air bagi kehidupan, dan memberikan contoh peristiwa siklus air yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini ada pengertian siklus air, tahapan dalam siklus air, manfaat siklus air dalam kehidupan, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah proses alami yang terjadi terus-menerus di bumi, di mana air bergerak dari permukaan bumi ke udara, lalu kembali lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus ini membuat air selalu tersedia bagi makhluk hidup tanpa batas. Air yang kita gunakan untuk minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, atau kebutuhan lainnya berasal dari proses yang sangat panjang. Apakah kalian tahu apa saja tahapan siklus air? Yuk kita bahas agar kalian lebih tahu apa saja tahapan-tahapan dari siklus air. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses penguapan air yang terjadi karena panas matahari. Contohnya, air dari laut, sungai, danau, bahkan air dari daun-daunan, dan air yang ada di tanah akan menguap ke udara karena terkena sinar matahari. Bayangkan, air yang dipanaskan akan mengepul menjadi uap. Nah, di alam, hal itu juga dapat terjadi, seperti air laut yang terkena sinar matahari. Yang kedua ada kondensasi atau pengembunan. Uap air yang naik ke langit akan berkumpul di udara dingin, lalu berubah menjadi butiran-butiran air yang kecil. Butiran air ini kemudian berkumpul membentuk awan. Semakin banyak uap air, maka awan akan semakin tebal dan berat. Contoh sederhananya, saat kamu meniup kaca dengan napas hangat, akan muncul embun. Itulah yang disebut dengan proses kondensasi. Selanjutnya ada presipitasi atau hujan. Ketika awan sudah terlalu berat dan tidak bisa lagi menahan air, maka air akan turun kembali ke bumi sebagai hujan. Ini disebut tahap presipitasi. Selain hujan, tahap ini juga bisa terjadi dalam bentuk salju atau hujan es di daerah yang sangat dingin. Salju dan hujan es biasanya terjadi di negara-negara yang beriklim dingin, seperti di Jepang, Kanada, Rusia, dan banyak lagi. Kalau di Indonesia, biasanya hanya hujan air, karena Indonesia beriklim tropis. Yang terakhir ada infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah. Sebagian air hujan akan diserap oleh tanah, masuk ke dalam lapisan tanah untuk mengisi air tanah, sumur, atau mengalir ke sungai, danau, lalu kembali ke laut. Proses ini disebut dengan infiltrasi. Tahukah kalian mengapa siklus air itu penting? Siklus air dapat menjaga ketersediaan air bersih, mengaliri pertanian dan perkebunan,
menjaga kelembapan tanah dan keseimbangan ekosistem, dan mendukung kehidupan manusia, hewan, serta tumbuhan. Contoh siklus air dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hujan yang menyirami tanaman, embun di pagi hari, air yang mengalir ke sungai setelah hujan, serta jemuran yang kering saat terkena sinar matahari. Contoh siklus. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan dalam video pembelajaran ini, siklus air adalah proses perputaran air di alam yang berlangsung secara terus-menerus. Proses ini terdiri dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus air sangat penting karena membantu menyediakan air bersih, mengairi tanaman, mengisi air tanah, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat siklus air saat turun hujan, embun di pagi hari, atau saat air sumur bertambah setelah hujan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan air dan lingkungan agar siklus air tetap berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.